Sidang yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini berada, kita patut bersyukur jikalau pada sore hari ini kita masih diberkati Tuhan untuk bisa menikmati persekutuan di dalam ibadah doa pada tanggal 13 Mei tahun 2020. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Kita ini sungguh-sungguh bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikian juga jiwa kita haus akan Tuhan, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah yang kering yang merindukan air, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuslah air mataku, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Sungguh Tuhan Yesus, kami bersyukur biarlah Roh Kudus-Mu mengalir terus di hati kami, Roh Kudus-Mu terus mengalir di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun saat ini
kami boleh menikmati persekutuan doa di rumah masing-masing bersama keluarga. Biarlah Engkau hadir tengah-tengah tiap-tiap rumah tangga. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga. Engkau hadir di dalam setiap hati, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kuasa-Mu, oleh karena berkat pertolongan-Mu, kami masih Tuhan beri kesempatan untuk menikmati persekutuan doa. Kami menyerahkan sore hari ini sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Berkati kami sekaliannya yang bertugas, berkati kami sekaliannya yang ikut ambil bagian. Tuhan sendiri yang memberkati kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami saat ini, di dalam hati kami. Biarlah kami boleh mengundang Roh Suci-Mu untuk hadir, karena kami siap datang kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita akan menikmati pujian, firman yang hidup di dalam hati kita, firman yang terus memberkati setiap langkah kehidupan kita hari lepas hari, firman hidup kekal. Firman hidup
Pujian firman hidup kekal mempersiapkan kita untuk bersama-sama menerima berkat Tuhan yang sore hari ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Sumari. Terima kasih. Roh Kudus mengalir, jiwaku dipulihkan. Jiwa kami, jiwa kita semuanya dipulihkan. Tidak ada perkara yang perlu dikhawatirkan. Salam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau pada kesempatan sore hari ini, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei tahun 2020, kita dipersekutukan kembali dalam persekutuan doa Rabu sore. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun persekutuan ini lain daripada biasanya, yang biasanya kita dapat bersekutu bersama-sama. Namun pada sore hari ini, kita bersekutu dalam doa di rumah kita masing-masing. Namun yang perlu bukan masalah bersekutu bersamanya atau di tempat tinggal kita masing-masing, tetapi bagaimana kita dapat memaknai persekutuan doa ini untuk dapat mencari kehendak Allah, mohon kemurahan Allah dan belas kasihan Allah dalam doa. Sebagaimana kami katakan, Roh Kudus mengalir, jiwaku dipulihkan. Roh Kudus mengalir, pada saatnya persekutuan dipulihkan. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dasar firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil dari Tesalonika pasal 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Sebagai bacaan akan saya bacakan dalam ayat 18. Bersukacitalah senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang Maha Kuasa, yang mampu menjaga, melindungi, bahkan memberikan kekuatan, menyembuhkan, memulihkan dalam situasi kondisi yang bagaimanapun juga. Engkau Allah, benteng perlindungan kami, yang mampu menolong kami. Saat ini kami datang bersembah kehadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan berbicara dalam firman-Mu yang saat sore hari ini mendasari dalam persekutuan doa kami.
sebelum kami datang bersembah dalam doa Tuhan, kami mohon berkat firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan berbicara, berikan kami hikmat untuk dapat memahami kehendak dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai dalam ayat bacaan, bersukacitalah senantiasa. Secara manusiawi, sulit rasanya bagi kita sekalian pada saat situasi, kondisi yang seperti saat ini. Bangsa dan negara kita sedang dalam keprihatinan, berusaha untuk memutuskan mata rantai menjalarnya virus COVID-19 yang sudah mendunia, yang berakibat sangat banyak, baik secara sosial, ekonomi, pendidikan, maupun dalam peribadatan. Namun, sebagai insan yang percaya kepada Tuhan, surat Rasul Paulus yang ditujukan ke gereja Tesalonika, yang saat itu Rasul Paulus mengkhawatirkan pertumbuhan gereja di Tesalonika karena sedang dalam tekanan politik, sehingga dikhawatirkan sulit untuk bertumbuh karena di samping itu juga ada penyiksaan. Namun menurut laporan Timotius kepada Rasul Paulus menyatakan bahwa gereja Tesalonika tidak patah semangat, imannya terus berkorban menjadi kuat. Inilah yang mendorong Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, meskipun secara manusiawi sulit kiranya kita untuk dapat bersukacita senantiasa dalam kondisi yang seperti saat ini. Banyak yang terinfeksi virus COVID-19 yang saat ini sedang dirawat dalam penderitaan sakitnya. Bahkan ada yang sampai pada meninggal. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Kristen, kita bagaikan mata uang yang punya dua sisi. Sisi yang pertama, kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang saat ini di dalam kekristenan kita mengajarkan bahwa warga negara harus taat, patuh, dan hormat kepada kebijaksanaan pemerintah yang diambil dalam usaha untuk memutuskan mata rantai menjalarnya COVID-19. Pastilah kita sebagai warga negara yang baik harus patuh, taat, dan setia melaksanakan apa yang menjadi kebijaksanaan pemerintah, aturan-aturan yang ditetapkan, yang saat ini sudah banyak kita ketahui. Oleh sebab itu, kita harus
menunjukkan respon kita, partisipan kita kepada negara dalam usaha untuk memutus menjalarnya mata rantai corona yang sungguh saat ini telah mendunia. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, usaha pemerintah akan sia-sia kalau kita sebagai warga negara secara pribadi tidak menuruti, mentaati, patuh kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini sedang diambil untuk usaha memutus mata rantai menjalannya COVID-19. Oleh sebab itu, sebagaimana terinspirasi surat daripada Rasul Paulus, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Marilah kita menyadari sebagai umat percaya apa yang harus dilakukan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-13, ayat yang ke-16 tadi sampai ke-18, saya terinspirasi. Ada 3 hal penting yang dapat kita lakukan, yang dapat kita serap, yang dapat kita pahami. Yang pertama, menyadari bahaya dosa. Menyadari bahaya dosa sebagaimana dituliskan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22 dan didukung Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22, di sini Rasul Paulus menyatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mewaspadai, menyadari akan bahayanya dosa, masing-masing kita harus mempunyai iman yang kuat untuk menjauhkan diri dari segala jenis dosa. Iman yang kuat tidak akan terjadi begitu saja, tetapi dalam iman yang kuat perlu adanya perjuangan-perjuangan. Inilah saatnya kita mensyukuri adanya peristiwa fenomena virus COVID-19 yang mendunia ini, yang sehingga berakibat kepada peribadatan kita. Kita harus melaksanakan peribadatan di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam peribadatan di rumah masing-masing, banyak hal-hal yang dapat kita renungkan di tengah-tengah keluarga, kejadian-kejadian di lingkungan, bahkan berita-berita miring yang sering kita dengar di dalam berita-berita media. Kemudian di dalam Galatia 5 dinyatakan bahwa di sini dalam Galatia 5. Mari kita lihat dan kita buka, kita baca, kita simak bersama. Di dalam Galatia yang kelima, ayat 19 sampai 21, di situ dipaparkan akan segala
hal-hal yang bisa berpengaruh untuk menjadi jalan masuknya dosa kepada kita. Akan saya bacakan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, marah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Di sini masih ada hal-hal yang lain yang dapat menjadikan kita jatuh ke dalam dosa karena pengaruh kepentingan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam Tesalonika 5 ayat yang ke-22 tadi dikatakan bahwa jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Namun di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21, di situ Rasul Paulus mendaftarkan segala perbuatan-perbuatan yang dapat membawa umat percaya terpuruk jatuh ke dalam perbuatan kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari kita menjauhkan diri dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, di sini jangan egois. Jangan mempunyai sikap yang mementingkan diri sendiri, namun jadilah orang yang berpartisipan. Ini dapat Bapak, Ibu, Saudara dapatkan di dalam Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Dan di sini dinyatakan demikian. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Di dalam kesibukan-kesibukan duniawi yang di sini adanya hal-hal yang tidak membawa kedamaian di dalam hati, sehingga membuat kita tidak sempat berdoa. Oleh sebab itu di sini dinyatakan karena kamu tidak berdoa, tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyibukkan diri di dalam hal-hal yang dapat membawa ke dalam kehidupan kita, ke dalam perbuatan yang tidak baik, sehingga kita tidak sempat berdoa. Atau kamu berdoa, tetapi salah dalam berdoa, karena apa yang kita doakan hanyalah untuk memuaskan kepentingan pribadi. Disinilah timbul sifat-sifat egois. Oleh sebab itu harus kita kikis, kita jauhkan sifat-sifat egois. Sebagaimana kita saksikan di dalam berita-berita di mass media, kita melihat
Betapa orang kelihatan sangat egois sehingga tidak mempedulikan akan keberadaan orang lain, bahkan dirinya sendiri yang sudah sakit, yang harus dirawat, dibatasi geraknya, namun tidak mau. Mengapa? Karena adanya sifat egois yang dapat membawa kerugian dirinya sendiri, juga kerugian orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana di sini kita dapat menjadi umat yang partisipan, yaitu sebagaimana dituliskan di dalam ayat 1 Tesalonika ayat 14 sampai dengan 15. Mari kita baca. 1 Tesalonika 14 sampai 15. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang tidak tertib, mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Yang ke-15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Sehingga kita ditanamkan rasa untuk tidak mementingkan diri sendiri, tidak menjadi egois, tetapi peduli kepada orang lain, kepada saudara-saudara yang saat ini mungkin memerlukan pertolongan dan bantuan kita. Gereja akan membuka tangan dan siap untuk mengulurkan bantuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, Rasul Paulus menyarankan kepada jemaat di Tesalonika yang saat ini ditujukan kepada kita, mencari kehendak Allah. Mencari kehendak Allah. Dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 sebagai dasar renungan ini. Bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah dalam situasi kondisi yang saat ini memprihatinkan dan memerlukan uluran tangan untuk persatuan kesatuan melawan menjalarnya COVID-19. Kita di samping berusaha mendukung apa yang menjadi program pemerintah, aturan-aturan dan kebijaksanaan yang dibentuk oleh pemerintah, tetapi secara imani, secara rohani, kita harus tidak hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri atau kekuatan-kekuatan yang lain, kecuali kita bersandar kepada Allah, mencari kehendak Allah. Bagaimana? Sehingga dalam situasi yang demikian, umat percaya tidak perlu bingung, tidak perlu bersusah-susah. Tuhan mengendaki dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, kita harus selalu bersukacita. Kemudian, yang kedua tadi, tetap berdoa. Sebagaimana persekutuan pada Rebo sore hari ini, dalam persekutuan doa, kita mencari kehendak Allah. Kita datang kepada Tuhan,
menengadakan Tuhan, tangan simpuh di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan dalam doa, agar Tuhan menolong kita segera memutuskan rantai menjalarnya penyakit COVID-19 ini. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini Tuhan merencanakan hal-hal yang lebih baik untuk kita. Oleh sebab itu, kita mencari kehendak Tuhan, selalu bersyukur apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan akan turun tangan. Tidak ada perkara yang mustahil. Penuh keajaiban di dalam tangan Tuhan. Tuhan bersabda, hai COVID-19, saat ini nyahlah engkau. Semuanya akan menjadi baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan, marilah kita sebagai warga negara selalu taat dan patuh, tunduk dan setia melakukan apa yang menjadi kebijaksanaan pemerintah dalam usaha memutus COVID-19. Secara rohani, marilah kita mendukung apa yang menjadi kebijaksanaan pemerintah, selalu bersandar kepada kehendak Tuhan saja. Berdoa, dan jangan menjadi cemas, bersukacita selalu. Di dalam ayat yang ke-18 tadi dinyatakan, itulah yang dikehendaki Tuhan, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada perkara yang sulit kalau kita berserah dan bersandar akan kuasa Tuhan. Selamat berdoa, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, yang sore hari ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki kepedulian, tidak ada keegoisan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Hidup kita ini di tangan Tuhan. Bagaikan tanah liat, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat
selalu. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk masing-masing datang kepada Tuhan. Masing-masing pribadi menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita patut mensyukuri oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat. Kita patut bersyukur kita boleh tinggal di negeri Indonesia yang subur. Kita patut bersyukur sampai hari ini boleh tetap ada waktu untuk bersekutu kepada Tuhan, sekalipun harus dilakukan di rumah masing-masing. Kita patut bersyukur jikalau gereja memfasilitasi semuanya ini, sehingga jemaat Tuhan dimanapun berada boleh tetap bersatu hati di dalam doa. Kita patut bersyukur memiliki Allah seperti Yesus yang begitu luar biasa mengasihi kita. Yesus sebagai anak Allah yang mau turun, rela mati di kayu salib untuk kita. Kita patut bersyukur sekalipun banyak di antara saudara-saudara kita yang diberhentikan dari pekerjaan,
ada juga yang bekerja dari rumah. Dan bahkan ada di antara kita yang kehilangan semuanya. Tetapi begitu baiknya Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup bersama keluarga. Kita patut bersyukur atas bangsa ini, atas keluarga kita, atas gereja kita. Walaupun kita sebagai anak-anak Tuhan sering hidup jauh dari Tuhan, sering hidupnya meninggalkan Tuhan, sering menjauh dari tiap-tiap ibadah, sering menjauh dari tiap-tiap persekutuan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kita setia melayani. Secara fisik kita terlihat setia. Tetapi Tuhan yang Maha melihat hati kita. Ternyata tidak jarang hati kita jauh dari Tuhan. Kita melayani seringkali hanya karena sesuatu, ingin mencari pujian. Kita sering melakukan sesuatu yang tidak diperkenan Tuhan. Untuk itu Bapa, saat ini kami Tuhan beri kesempatan untuk mengakui segala kelemahan, dosa, dan pelanggaran kami. Sucikan Tuhan hati kami, murnikan hati kami Tuhan. Melalui musibah COVID-19 ini, menjadikan kami sadar, menjadikan hati kami semakin dimurnikan di dalam Tuhan. Engkau Maha baik, Engkau Maha mengampuni kami. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu, atas segala yang boleh kami nikmati dan kami miliki. Mohon pengampunan-Mu akan segala kekurangan kami. Mampukan kami untuk merendahkan diri kami, memiliki kerendahan hati kami, sehingga kami layak untuk dipulihkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah pengakuan dosa kami ini sungguh-sungguh membawa pemulihan secara pribadi, keluarga, dan bahkan bangsa kami serta seluruh muka bumi ini. Terima kasih Yesus. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, kami sudah berdoa. Amin. Sejauh timur dari barat, kasih Yesus kepada kita. Mari kita pujikan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
jauh ke dalam jubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih Yesus. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari mana engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Jauh ke dalam jubir laut, kau melemparkan kau dosaku. melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih Yesus. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur.
kembali Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Mari kita akan satukan hati dalam bersyafaat. Silahkan saudara mengaminkan. Saya akan memimpin dalam doa bersuara. Dalam hati Bapak Ibu Saudara mendukung, ikut memohon supaya apa yang sedang kita pohonkan kepada Allah, Allah berkenan memberkati. Mari kita akan satukan hati berdoa. Bapa Surgawi, kembali dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu, secara khusus buat pemerintahan kami, terus dikuatkan ya Bapa, saat berupaya untuk menuntaskan terputusnya COVID-19 ini. Dengan segala harapan, Tuhan perkenankan jumlah pasien baru segera akan dapat berhenti, tidak bertambah lagi. Lindungilah bangsa kami ya Bapa. Selamatkanlah bangsa kami supaya terhindar dari paparan COVID-19 ini. Diberikan daya imun yang kuat, terlebih perlindungan dari tangan Tuhan yang Maha Kuat. Biarlah Engkau juga akan terus memberkati bangsa ini di dalam membangun kebersamaan dalam situasi yang sulit ini. Biarlah bangsa kami tetap bersatu, bergandengan tangan, bergotong royong, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Jauhkan untuk mencari kehendaknya sendiri sehingga tidak bisa menerima keputusan kebijakan pemerintah. Jauhkan daripada menyalahkan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi justru jika memang ada kekurangan, mampukan kami ikut menopangnya, mampukan kami ikut berkontribusi dan berpartisipasi. Ya Bapa, ampuni jika dalam kondisi seperti ini, kami belum bisa bersatu, bergandengan tangan saling menopang. Justru adu argumentasi untuk mencari kekuatan, ide, pemahaman, pengetahuan kami masing-masing. Ampuni ya Allah, ampuni ya Tuhan, kuatkanlah bangsa kami di dalam menghadapi pandemi COVID ini. Tetap tabah, terus berjuang, beri kesadaran untuk masyarakat luas, kami semua untuk ikut memutus rantai penyebaran COVID dengan cara ikut mendukung keputusan pemerintah, yaitu menjaga jarak, komunitas. Protokol kesehatan dapat kami patuhi. Inilah upaya kami ya Allah. Namun perkenankan Engkau yang maha segalanya ada di tangan kuat kuasa-Mu, otoritas penentuan itu. Itu sebabnya kami memohon, kami berdoa. Engkau pula yang bisa dengan segera berkehendak untuk memutus, dan sebaliknya Engkau pula yang masih mengizinkannya. Oleh sebab itu, doa pengharapan kami, kiranya pandemi ini segera dapat selesai. Kami juga berdoa secara khusus untuk umat Tuhan. Mampukan kami dengan hikmat-Mu mencoba mensikapi situasi yang ada, yang berkembang ini. Justru kami boleh mendapat pencerahan spiritualitas kami daripada Engkau melalui peristiwa ini. Sekalipun kami harus menghadapi dengan berat, tetapi masih memiliki Engkau di atas segalanya yang akan mampu memberi solusi buat setiap kami.
Itu sebabnya biarlah dalam kondisi seperti ini kami semakin dekat kepadamu, semakin mencari Engkau ya Allah, semakin mencari perkenanan-Mu atas hidup kami, sehingga kami terus dikuatkan dari hari ke hari. Mampukan kami mensikapi dengan cara yang benar. Mampukan kami mengambil keputusan dengan benar dalam situasi yang sulit seperti ini. Apapun yang Tuhan berkatkan kepada kami, kami akan menerimanya. Kami akan pasrah dengan satu keyakinan, bukan sebuah kesengajaan jika Engkau memberi kepada kami situasi yang kadang tidak mampu kami hadapi, tetapi kami yakin Engkau ada di dalamnya, punya rencana yang lebih jauh daripada yang kami mampu fahami. Beri kepada kami semua kekuatan, kemampuan untuk bisa menjalaninya. Kuatkan gereja-gereja Tuhan dalam mensikapi situasi ini, juga tetap bersatu, bergandengan tangan, jauhkan daripada perpecahan dan konflik. Terima kasih Bapa, ini syafaat kami. Dipanjatkan sepenuhnya kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Kami sudah berdoa. Amin. Hatiku percaya, doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Hatiku percaya, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, diberkatinya. Pujian, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya,
Demikian jemaat Tuhan, pada sore hari ini kita diperbolehkan untuk menyelesaikan persekutuan doa pada sore hari ini. Mari kita akan bersama tutup di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhir. Dan saat ini Bapa, kami umat-Mu menyatukan hati dan iman kami, boleh menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu. Dan saat ini kami boleh mengakhirinya dan boleh berjumpa kembali di Rabu mendatang. Biarlah kami semuanya boleh diberkati pribadi lepas pribadi, menjadi semakin dekat melekat hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Allah yang penuh kuasa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.